Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik. Tema kita kali ini adalah dirinya yang menyesal dan malu. Wow, kira-kira menyesal kenapa dan malu kenapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang menyesal dan malu. Ini energi general, jadi tidak 100% energimu. Bisa kamu menyesuaikan saja ya. Kalaupun ini tidak sesuai, berarti ini energi dari yang lain ya. Oke, kita lihat di kartu pertama. Oke, di kartu pertama di sini ada Three of Cups. Tidak adanya kesetiaan. Ya. Di sini bicara tentang triparty. Di mana dia dulu tidak memilihmu, dia lebih memilih yang lainnya. Akhirnya meninggalkanmu. Dan kondisi saat ini mungkin dia tidak berbahagia dengan pasangannya, ataupun mungkin ditinggalkan oleh pasangannya juga. Sehingga dia menyesal dan merasakan apa yang pernah dia lakukan. Ataupun mungkin kondisinya di sini saya merasakan dia diabaikan oleh pasangannya ya. Atau tanpa status, ibaratkan sudah menikah tapi serasa jomblo. Ataupun mungkin sudah bercerai tetapi belum resmi secara negara, hubungan digantung. Atau ya tadi, nanti sabar-sabar ya, jadi nikahnya belum ya, tapi kawinnya sudah, maaf agak sedikit vulgar, tetapi ini yang terjadi, dimana dia merasakan bahwa kok hidup saya digantung ya, enak di dia, susah di saya ya, kok saya bisa seperti gini, sedangkan saya melepaskan orang yang baik, saya melepaskan orang yang betul-betul cinta sama diriku. Ini kamu bisa menyesuaikan. Ada yang hanya ingin berdua tapi nggak mau pernikahan gitu ya, sampai sudah tinggal bersama, kumpul kebo ya, bahkan tadi sudah melakukan hubungan suami istri, terlarang. Tetapi untuk pertanggungjawaban hanya sekedar janji bahwa saya akan nikahi kamu, tapi realisasinya nggak ada ya. Sehingga dia malu pada dirinya sendiri. Mungkin sekarang kamu ya, atau mantannya sudah menikah, ini energinya juga bisa di kamu yang menyesal ya, yang sudah menikah dengan orang lain, yang mana dulu dia mengajakmu menikah tapi kamu tolak, atau dia ya pokoknya intinya seperti gitu, sehingga penyesalan muncul. Dan sampai sekarang mungkin kalau seandainya kamu ya sudah lebih baik hidupnya dibandingkan dirinya, sehingga ada penyesalan di sini, ataupun malu sampai sekarang belum nikah ya. Oke, kita lihat lagi di sini The Emperor, di mana sisi keras hati ya, tidak mau minta maaf
Jadi kalau mau dibilang menyesal dan malu ini karena ego dia, tidak mau meminta maaf atas kesalahan dia, akhirnya berpisah, akhirnya bertengkar. Dimana dia tahu bahwa dia salah, tapi untuk mengakui maaf ini susah gitu. Ya, ini kalau bicara tentang pasangan, ya mungkin tidak ada tanggung jawab, ya, ataupun mungkin apa ya kalau dibilang, ya pokoknya dia merasa bahwa dirinya yang benar gitu, tanpa melihat dari kondisi kamu. Kamu yang berjuang sendiri, dia santai-santai. Pada saat ada masalah karena dirinya, tapi seolah-olah merasa dia korban, ya. Jadi dia tahu salahnya gitu, tetapi untuk meminta maaf ya tidak ada kata pun ataupun tindakan. Dimana egonya sangat besar. Akhirnya dia jatuh miskin. Dimana mungkin dulu dia meninggalkanmu atau karena saya lihat di sini ada permasalahan tentang keuangan ya, tidak menafkahi karena malasnya ataupun mungkin karena egois dia, ya. Pada saat senangnya aja bersamamu, susahnya ya dia pergi, dan akhirnya sekarang ya dia sudah jatuh miskin gitu. Artinya dia tahu bahwa penolongnya adalah dirimu gitu, dimana kamu bisa bangkit dari keterpurukan kamu. Nah ini juga mungkin ada masalah ego yang tinggi, dimana adu argumen ya, ataupun dia tidak mau berargumen juga. Ini ada masalah juga kalau adu argumen karena sama-sama saling egois. Tetapi kalau dia tidak mau berkomunikasi juga nih ada, ya, karena serasa tidak mau mendengar, tidak mau menerima masukan, suka-suka dia, karena orangnya masih childish dan tidak ada rasa tanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab juga. Ibaratkan ya diri kamu, jangan menambah beban buat saya, padahal ada komitmen gitu, ya. Nah ini ada penghinaan juga, makanya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, sehingga dia malu. Karakter dia sudah terbaca. Oh ternyata ini ada sisi narsistik juga saya rasa di sini ya, yang mana egois. Dia tahu bahwa dia salah, tapi seolah-olah bagaimana caranya supaya saya tetap, nama baik saya tetap benar gitu, tetap bagus di mata orang. Saya harus berdrama apa supaya menyudutkan si A ini, menyudutkan kamu ini gitu, bahwa kamulah yang salah. Saya lihat di sini dia pergi ke gereja, ke masjid, vihara sesuai dengan agamanya ya, dimana supaya dikatakan bahwa dia tuh betul-betul soleha ya, ataupun betul-betul dia anak soleh gitu ya. Pokoknya nggak mungkin lah dia berbuat seperti gitu, orangnya baik kok. Pokoknya dia memberikan pencitraan aja bahwa dia orang baik, dan dialah yang tersolimi gitu, untuk bisa mendapatkan pengakuan dari publik, karena sudah malu. Ya, dia tidak mau dikatakan tidak baik. Dia tertekan sebenarnya hidupnya saat ini. Ya, dia sudah tahu bahwa kamu sudah tahu, dia malu karena kamu sudah tahu kelakuannya, sehingga dia berbuat itu supaya jangan malu di lingkungan, di publik, dengan cara berdrama. Pergi ke organisasi, membantu ini, membantu itu, ya. Orang lain sana, orang lain sini dibantu, sedangkan orang yang pernah membantunya tidak dia bantu gitu. Ibaratkan kacang lupa kulit. Nah ini ya, jadi hidupnya saya lihat susah ya, terutama keuangan, karena dia tahu bahwa dulu kamu yang bisa membantu dia dari keterpurukannya, tetapi karena keegoisan dia dan karena mulutnya dan keras kepala dia, akhirnya kamu pergi meninggalkannya, sehingga harus dia tertatih lagi untuk mengembalikan kondisi keuangan dia yang terpuruk, terutama dari sisi hutang. The devil ya. Nih bicara tentang iblis ya, dari mulut, tukang gosip ya, jelek-jelekan kamu, dimana dia menyesal sekarang bahwa wah, apa yang terjadi dulu di sana terjadi pada diriku gitu. Contohnya dia bilang kamu miskin, akhirnya dia juga miskin. Bukan miskin dalam artian yang sampai bagaimana, tetapi kurang duit itu sudah sama dengan miskin. Jadi kalau kamu merasa bahwa saya ini apa dibilangnya,
em, merasa bahwa saya stres karena nggak punya duit, itu berarti dalam tanda kutip kamu tuh miskin. Ada beberapa orang yang tidak mempunyai harta, ya harta berlimpah ya, tetapi dia nggak punya hutang, dia merasa kaya karena nggak ada tekanan. Nah itu, jadi sekarang kondisi kamu bagaimana ya? Wah, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, ya. Tapi hati nggak bahagia. Kenapa? Karena setiap bulan tuh cicilan. Itu berarti kamu kategori miskin. Dan itu yang terjadi pada dirinya. Ya, demi gengsi. Ambil kredit sana, ambil kredit sini. Yang dulu mungkin dia bilang, kamu nggak punya, nggak siapa-siapa, kamu bukan siapa-siapa, saya ini loh. Ya akhirnya banyak hutang. Ya, dimana dulu dia kata-katain kamu, sekarang kamu malah lebih up dibandingkan dia. Kamu bisa menyelesaikan hutang-hutang kamu dan tidak mau punya hutang lagi. Sedangkan dia gali lubang tutup lubang. Yang dulu bilang kata kamu miskin. Nah ini ada juga yang saya lihat, katakan kamu jelek, katakan kamu gendut, katakan kamu pokoknya jelek lah. Akhirnya sekarang kehidupan dia juga lumayan tidak bagus. Lumayan ya, artinya sudah menua ya, karena lumayan ini artinya lumayan jelek ya, bahasanya gitu ya. Bukan sudah jelek. Kalau sudah jelek berarti kan perubahan 100% jelek gitu ya. Ini tidak, ini pelan-pelan. Kenapa? Karena penuaan itu kan pelan-pelan seiring usia. Nah ini ya. Jadi dulu dia cantik, sekarang wah kok pelan-pelan sudah tua. Iya, karena usia. Ya. Akhirnya dia menyesal sendiri. Yang dulu bilang kamu jelek, akhirnya dia juga ikut jelek. Ya. Walaupun dia sudah skincarean karena hatinya busuk gitu. Bicara ke orang lain, akhirnya dia sendiri yang menuainya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada Seven of Cups. Wow. Bicara tentang ketidakjujuran, ya. Bicara tentang ketidakjujuran di sini ada penyesalan di mana ya sudah nggak dipercayakan lagi dari pimpinan atau dari pasangan. Mungkin kamu sekarang sudah nggak percaya dia karena ketidakjujuran dia. Bilang uangnya habis tapi beli ini beli itu, ataupun pergi ke sana pergi ke sini nggak jelas, bilangnya ke sini pulang lembur atau apa gitu, ternyata ke tempat lain ya. Ataupun begitu dalam pekerjaan juga ya, tidak ada tanggung jawab sehingga ya pimpinan bukan menaikkan jabatan malah menurunkan, atau ya ada beberapa yang saya lihat di sini malah di PHK atau tidak ada berlanjutnya kontrak ya. Tidak dilanjutkan lagi kontraknya, seperti gitu ya, sehingga dia menyesal, kenapa saya tidak jujur, akhirnya sekarang saya yang pusing sendiri untuk mendapatkan kembali simpati dari pasangan dan pimpinanku, itu susah. Nah itu ya, dan kita lihat di sini dia menyesal karena apa di sini. Wow, dia bertingkah kasar ya, King of Sword. Di sini ada pemukulan ataupun kasar dalam tindakan, kasar dalam ucapan. Jadi gimana dong? Sudah ketahuan karakternya nggak baik ya. Dimana ya dia menyesal kamu sudah pergi meninggalkannya karena kelakuan kasarnya atau karena mulutnya terlalu ya kasar, bahasanya pedis gitu. Bahasa yang dikeluarkan itu betul-betul sangat menusuk sehingga kamu pergi meninggalkan dia. Dan akhirnya dia mau minta maaf agak setengah mati karena kamu sudah tidak menginginkannya lagi atau tidak memberikan maaf lagi. Jadi seperti gitu ya, dimana ada penyesalan dan malu juga terhadapmu telah melakukan itu, dan tabiatnya atau kelakuan sifat aslinya, karakter dia yang asli mulai kelihatan. Dan ya ada yang ingin kembali tetapi kamu menolaknya karena trauma. Jadi menyesal tiada guna karena kepercayaan yang diberikan sudah luntur. Dan ya tadi, sakit hati meninggalkan trauma yang ya mau disembuhkan juga agak susah
sehingga kamu memilih atau dia memilih untuk berpisah. Di sini juga ada yang saya lihat karena malu, walaupun mungkin dia belum minta maaf, tetapi ya itu karena malu akhirnya dia pergi meninggalkanmu. Dramatis, tetapi ini yang terjadi karena keegoisan dia, sehingga egonya menghancurkan dirinya sendiri saat ini. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisial. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan Ki, E, R, L, I, K, D, maaf agak berisik ya, P, L, A, S, M, W, U, dan C. Jadi untuk koneksi inisial, di mana kamu terkoneksi dengan inisial Ki, E, R, L, I, K, D, P, L-nya double, energinya up, A, S, M, W, U, dan C ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun mungkin di inisial tidak resonate, mungkin dari koneksi zodiak. Kita lihat dari koneksi zodiaknya. Untuk zodiak di sini ada Virgo, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Sagittarius, Leo, Gemini, dan Scorpio. Jadi untuk koneksi zodiak ya, dimana kamu terkoneksi dengan Virgo, Pisces, Scorpio-nya double, energinya up ya, Cancer, Libra, Sagittarius, Leo, Gemini, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, dimana dirinya yang menyesal dan malu karena telah membuatmu terluka. Oke, semoga resonate dan bermanfaat. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.